Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kakak yakin bahwa kita bersuka cita bersama. Kita akan memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita kembali bertemu, bertatap muka. Biarpun adik-adik ada di rumah, tapi kakak percaya adik-adik tetap mempunyai semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Untuk itu kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita katakan Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan. Semuanya bertepuk tangan, bersuka cita bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memohon pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan saat ini. Mari kita memuji nama Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Dengan sikap doa adik-adik, kita akan memuji pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Ya adik-adik semua, mari kita satu di dalam doa, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini, di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk untuk memuji Tuhan lebih jauh. Kami mohon Tuhan hadir, jamah hati kami masing-masing. Biarpun kami terpisah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami pada saat ini. Dari awal sampai akhir itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Adik-adik yang terkasih, kita tahu bahwa kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Biarpun adik-adik ada yang hitam,
Ada yang putih, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa kita semua bersaudara. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke adik-adik, itulah pujian yang sangat indah, di mana kita diajak oleh Tuhan untuk hidup bersaudara, hidup berdampingan satu dengan yang lain, tanpa ada cemburu, tanpa ada iri dengki. Kita diajak untuk bisa bersatu, bisa bersama-sama. Dan saat ini kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, sukacita kita katakan memuji Tuhan selalu. Semuanya bergembira dan bersukacita bersama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Sekali lagi kita akan pujian ini. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, setelah kita memuji Tuhan, kita bersukacita bersama, saatnya kita akan bersyukur, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahan adik-adik dia, dan kita akan memberikan kepada Tuhan. Untuk itu mengiringi persembahan pagi hari ini, kita kembali angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai, sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hati. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku.
Ya, kita adik-adik, kakak mengajak kita tutup mata kita bersama-sama. Kita akan bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang indah nih Tuhan, di mana kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami nih Tuhan, berupa benda-benda yang mati nih Tuhan, agar dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan secara khusus di bagian sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang sudah memberi, biarlah Tuhan cukupkan setiap kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Dan ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan membuka hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yayu. Untuk itu mari adik-adik kita persiapkan hati kita, kita angkat satu pujian, kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tak apa Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita angkat pujiannya sekali lagi, kita akan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Sehat luar biasa bukan? Iya, puji Tuhan kita sehat, kita luar biasa karena kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, meskipun secara virtual. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami, Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, supaya hati kami boleh dibukakan akan kebenaran firman-Mu, kami boleh diingatkan, dan kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Bu Yayu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada
pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35 kita akan baca bersama-sama, dan nanti ayat mas atau ayat hafalan yang menjadi ayat hafalan adalah dari Efesus 4 ayat 32. Adik-adik sudah menemukan semua ya? Mari kita baca, Ibu akan baca dari sini, adik-adik semua membaca dari tempat masing-masing. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba-hamba yang jahat, suruhlah seluruh hutangmu telah kulunaskan, telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Sekarang kita akan baca Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Atau dalam terjemahan lain ya adik-adik, Efesus 4 ayat 32 itu dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu di dalam Al-Masih. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan mendengar firman Tuhan, tetapi tidak hanya menjadi pembaca saja atau pendengar saja, tetapi bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, dari bacaan kita hari ini, kita akan belajar tentang saling memaafkan. Nah, adik-adik, Ibu punya cerita tentang 2 kakak adik, Kaleb dan Sofia. Coba kita ikuti cerita mereka ya. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja, maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah kubilang jangan pegang.
Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, Nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar ya, sudah melihat cerita tentang Kaleb dan kakaknya siapa? Sofia. Ya. Apa yang dapat kita lihat dari cerita tadi? Satu apa? Kaleb buat salah ya. Ya, Kaleb buat salah, dia sudah merusakkan mainan kakaknya. Kemudian Kaleb minta maaf nggak? Iya, Kaleb minta maaf. Tetapi Sofia tidak langsung memaafkan Kaleb begitu aja, tetapi dia justru mengingat lagi kesalahan Kaleb. Apa yang diingat katanya? Iya, si Kaleb itu, dia makan es krimku, dia diam-diam masuk kamarku, terus dia coret-coret buku nyanyianku. Nah, itu mereka tadi berhadapan dengan ayahnya ya. Nah, kemudian ayahnya mengingatkan kepada Sofia, kamu ada salah nggak Sofia? Terus dia ingat-ingat, ada, aku lupa beresin kamar, aku nggak bikin PR, aku nggak cuci piring. Nah, Sofia dia sadar juga akan kesalahannya, tetapi ayahnya mengingatkan, lebih mudah ya kalau kamu melihat kesalahan adikmu dibanding kamu mengingat kesalahan kamu sendiri. Iya, nah akhirnya apa yang terjadi? Sofia tetap memaafkan Kaleb ya, dan kemudian mereka saling berpelukan. Ayahnya mengingatkan, kamu harus mengampuni dengan lapang hati. Artinya apa mengampuni dengan lapang hati? Artinya kesalahannya gak usah diingat-ingat lagi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang kita lihat di dalam cerita singkat tadi, bacaan firman Tuhan hari ini juga menceritakan satu perumpamaan tentang pengampunan. Ada seorang hamba yang punya hutang berapa adik-adik di bacaan kita tadi? Punya hutang 10.000 talenta. Tetapi karena dia mohon-mohon sama tuannya, akhirnya dia dilunaskan hutangnya. Oke, kamu saya lunaskan hutangmu 10.000 talenta. Nah, ternyata kemudian dia bertemu dengan temannya lagi yang berhutang sama dia, kecil. Tadi kan dia punya hutang 10.000, sekarang dia tawannya itu punya hutang sama dia hanya 100 dinar. Nah, tetapi dia kemudian memaksa kawannya itu untuk membayar lunas hutangnya. Dan kemudian karena temannya nggak bisa bayar, temannya dijebloskan ke dalam penjara. Nah, yang di penjara dia ingat, loh ini kan kemarin dia punya hutang 10.000 talenta sama tuannya, tetapi sama tuannya dibebaskan. Kenapa dia sekarang temannya berhutang, dia nggak bisa mengampuni. Nah, kemudian akhirnya dia tidak jadi dibebaskan hutangnya kan ya adik-adik, tetapi dia justru
ditangkap lagi sama algojo-algojo dan kemudian dia dipenjara sampai dia melunaskan hutang-hutangnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar untuk saling memaafkan apabila ada orang yang berbuat salah kepada kita. Iya, kita saling memaafkan apabila orang lain, apakah itu teman, apakah itu kakak, apakah itu adik atau saudara-saudara kita yang lain, apabila mereka berbuat salah kepada kita. Nah, bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sampai berapa kali tadi dikatakan di dalam Matius 18 ayat 22? Sampai 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Artinya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain itu tidak boleh dihitung-hitung, tetapi tidak terbatas. Nah, di dalam cuplikan video tadi ya, kita juga melihat bahwa apa artinya memaafkan dengan lapang dada. Tadi adik-adik lihat ya, papannya itu ya, papan yang dituliskan berapa kesalahannya tadi kan dihapus. Kemudian udah gak kelihatan lagi kesalahannya. Artinya kalau kita memaafkan dengan lapang dada, artinya memaafkan itu dihapus sama sekali atau dilupakan. Jadi artinya kalau kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, artinya kita melupakan kesalahan orang itu dan sudah gak usah diingat-ingat lagi kesalahannya. Nah, mudah gak adik-adik memaafkan orang lain, melupakan kesalahan orang lain? Mungkin bukan satu hal yang mudah ya, kalau kesalahannya itu berulang-ulang, sangat menyakitkan hati, sangat buat hati sakit banget gitu ya. Mungkin tidak mudah ya, tetapi ada satu hal yang membuat kita untuk harus saling memaafkan, harus bisa melupakan kesalahan orang kepada kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, kita punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memaafkan kita dan mengampuni kita dengan dia mati di kayu salib bagi kita. Nah, hari ini, minggu-minggu ini kita masuk masa minggu-minggu Prapaskah, di mana kita mengingat kembali nanti pengorbanan Tuhan Yesus yang mati bagi kita, mengampuni segala dosa kita. Itulah yang membuat kita harus bisa memaafkan atau mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Seperti salah satu isi dari doa Bapa kami. Ampunilah kami, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, adik-adik, ini cerita Ibu pada hari ini supaya kita diingatkan lagi untuk kita bisa saling mengampuni, saling memaafkan dan melupakan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Dan juga kalau kita buat salah atau kita ada bertengkar sama orang, itu kita tidak malu atau tidak segan-segan untuk kita memohon maaf terlebih dahulu. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan buat kita hari lepas hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk saling memaafkan, untuk kami boleh melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kadangkala kami sulit Tuhan Yesus untuk memaafkan, untuk melupakan kesalahan orang. Tetapi hari ini kami belajar mengingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Tuhan sudah terlebih dahulu memaafkan segala kesalahan kami. Bahkan Engkau sampai mati di kayu salib ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati kami dan boleh kami lakukan senantiasa dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami ingin supaya Tuhan boleh menyendengkan telinga-Mu Tuhan bagi doa dan permohonan kami. Izinkan kami ya Tuhan Yesus untuk masuk di dalam doa syafaat kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus pada saat ini
Kami bersyukur untuk segala keadaan kami sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami. Karena Engkau sudah menyertai sepanjang hidup kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan sudah boleh memelihara kami, menolong kami, menopang kami. Sehingga sungguh Tuhan Yesus sendiri yang boleh memelihara kehidupan kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, kami berdoa untuk Papa dan Mama ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam mereka mencari nafkah supaya kami bisa hidup ya Tuhan Yesus. Kami bisa terus makan, kami bisa terus ada pakaian, ada kebutuhan yang bisa kami penuhi. Semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak dan adik kami dan saudara-saudara kami dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan Yesus juga campur tangan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Peter Rani dan Bapak Pendeta Hari. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong mereka bersama-sama dengan seluruh majelis untuk Tuhan memberkati mereka di dalam mereka mengembalakan jemaat di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan Indonesia dari COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau berkati program vaksinasi yang saat ini berjalan. Engkau berkati setiap usaha pemerintah, dari pemerintah pusat bahkan sampai pemerintah daerah, untuk mengendalikan virus ini dan untuk mengatasi virus ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sakit, bahkan saudara-saudara kami yang sakit yang saat ini masih terbaring sakit karena COVID-19. Tuhan Yesus sendiri yang boleh menolong mereka dan menyembuhkan mereka, mengangkat segala sakit penyakit mereka, memulihkan kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kami yang masih kecil dalam tumbuh kembang kami, Tuhan Yesus sendiri yang boleh memberkati kami dan menolong kami. Juga kami yang di kelas 6 pada saat ini yang akan sebentar menghadapi kelulusan Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Semua masa depan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini pokok doa kami ya Tuhan Yesus yang kami panjatkan kepadamu, dan kami yakin, kami percaya ketika kami berdoa, Engkau mendengarkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di ujung ibadah kami pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah sekolah minggu pada saat ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini, Tuhan sudah boleh menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami meyakini bahwa Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kita kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan katakan satu pujian, kita katakan, Bapa terima kasih. Ku